Baik, di video kali ini kita akan membahas soal Simama tahun 2010. Kita bahas soal nomor 1. Ion X2 positif yang mempunyai 23 proton dan 28 neutron mempunyai konfigurasi elektron. Nah, untuk soal nomor 1, di sini dia minta adalah konfigurasi elektron. Ingat, jika nanti dia dalam keadaan netral, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Berarti di sini protonnya ada 23. Saran saya, jika ada ion bermuatan, maka lakukan dulu adalah ion dalam kondisi yang netral. Artinya sini 23X. Kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ini 2, 4, 10, 12, 18, 20, kemudian 3D3. Yang ditanya adalah 23X2 positif. Positif artinya melepas. Yang dilepas, ingat, yang dilepas itu adalah kulit yang paling luar ya, bukan elektron yang paling terakhir. Jadi kulit itu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Berarti yang paling luar itu adalah 4, sehingga ini dulu kita lepas. Dimintanya 2, berarti ini dilepas 2, udah cukup. Berarti konfigurasinya menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 3D3. Sehingga jawabannya adalah A. Nomor 2. Ke dalam larutan HCl dimasukkan dua unsur logam, yaitu Na dan Mg. Jika massa campuran logam tersebut adalah 16,4 gram dan gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada keadaan standar sebanyak 11,2 liter, jika air Na23 dan Mg24, maka massa logam Na dalam campuran tersebut adalah. Untuk soal nomor 2, di sini dikatakan ada logam, natrium, dan magnesium yang dilarutkan ke dalam HCl. Berarti kedua logam tersebut, jika kita ingat pada deret Volta, itu adalah kedua-duanya dapat bereaksi dengan asam. Sehingga reaksinya menjadi seperti ini. Na jika ditambah dengan HCl itu menghasilkan NaCl ditambah gas H2. Berikutnya adalah magnesium. Jadi kalau Mg direaksikan dengan HCl, karena Mg adalah golongan 2A, berarti hasilnya adalah MgCl2 ditambah gas hidrogen. Massa campuran logam tersebut 16,4. 16,4 ini adalah massa dari si Na dan Mg. Jadi kedua-duanya itu memiliki massa 16,4 gram. Gas hidrogen yang dihasilkan dari kedua-duanya yaitu 11,2 liter. Yang ditanya berapa massanya. Baik, dari sini berarti kita bisa cari dulu mol dari si gas hidrogen, yaitu pakai rumus ini katanya dalam keadaan standar. Berarti jika dalam keadaan standar, berarti adalah mol H2, rumusnya adalah volume STP per 22,4, berarti 11,2 liter per 22,4, ini adalah 0,5 atau 1/2 kan, 0,5 liter, berarti maksud saya 0,5 mol. Berarti di sini mol dari H2 yang dihasilkan adalah sebesar 0,5 mol. Nah, maka kita cari dulu molnya. Mol masing-masing dari si logamnya. Di sini massa totalnya adalah 16,4. Berarti di sini kita misalkan aja yang si Na itu adalah X massanya, berarti Mg adalah 16,4 dikurang X.
di mana rumus mencari mol itu adalah gram per mr atau gram per AR untuk atom. Gramnya di sini kita misalkan dengan X per AR dari CNA23. Nah, kalau di sini molnya X per 23, berarti kita carilah mol H2 di sini dengan pakai perbandingan koefisien. Tapi ingat, kalau ada persamaan reaksi, berarti ini harus kita setarakan terlebih dahulu. Di sini hanya 2, di sini 1, berarti ini kita kali 2. Cl-nya ada 2, di sini 1, berarti 2. Di sini berarti kita kali 2. Na-nya biar sama ya. Oke. Tinggal cari mol H2 pakai perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanya per koefisien diketahui 2 dikali X per 23. Berarti sini adalah X per 46 mol. Itu untuk mol dari H2 yang dihasilkan pada logam natrium. Berarti kalau di sini X, maka di sini kita misalkan dengan 16,4 dikurang X per AR dari Mg adalah 24. Nah, kalau di sini 16,4 kurang X per 24, berarti ini persamaan reaksinya kita setarain dulu. Ini hanya 2, berarti di sini 2. Baik, udah setara. Berarti di sini 1, koefisiennya di sini 1, sehingga molnya sama. Di sini 16,4 dikurang X per 24. Nah, total gas H2 yang dihasilkan itu sama dengan 0,5 mol, ya kan? Berarti dari sini kita tinggal buat X per 20 X per 46 ditambah 16,4 dikurang X per 24. Ini ya, jumlah sama dengan hasilnya 0,5 atau 1 per 2. Baik, dari sini berarti ini tinggal kita kasih silang. Berarti 24X ditambah 46 kali 16,4 itu sekitar 754,4. 46 dikurang X berarti 46X per 46 dikali 24, 1104 sama dengan 1 per 2. Baik, ini bisa kita sederhanakan. 1104 dibagi 2, ini adalah 552. Nah, ini silangkan kemari ya. Berarti di sini 24X ditambah 754,4 dikurang 46X sama dengan 554. Positif kemari jadi negatif. Berarti 554 dikurang 754,4. 24X dikurang 46X itu adalah negatif 22X. Berarti X sama dengan 554 dikurang 754,4 itu adalah minus 202,4. Kali, kemarin jadi bagi, berarti dibagi minus 22. Sama dengan 9,2 gram. Berarti jawabannya massa dari si Na itu tadi kita misalkan dengan X dan X-nya adalah 9,2. Berarti jawabannya adalah dodol. Tapi kalau ditanya adalah massa dari si Mg, berarti caranya adalah 16,4 dikurang 9,2. Soal nomor 3, suatu senyawa C, H, dan O yang massanya 6 gram setelah dianalisis mengandung 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Larutan 9 gram senyawa itu dengan 100 gram air membeku pada suhu minus 0,93 derajat Celcius per M. Bila Kf 1,86 derajat Celcius dan ARC 12, H1 dan O16, maka tentukan rumus molekul dari senyawa tersebut. Nah, di sini kita buat dulu yang diketahuinya. Jadi yang diketahuinya adalah massa senyawa. Jadi senyawanya itu mengandung CX, kita misalkan HYOZ, totalnya adalah 6 gram.
dianalisis mengandung 2,4 gram karbon. Berarti massa dari si C ini 2,4 gram dan massa dari si H 0,4 gram. Sisanya adalah oksigen. Berarti oksigen itu 6 dikurang 2,4 dikurang 0,4 itu adalah 3,2 gram. Larutan 9 gram senyawa tersebut berarti ini adalah massa senyawanya itu 9 gram yang dilarutkan dalam 100 gram air. Berarti ini massa pelarut, ini terlarut ya, karena dia dilarutkan dalam air. Berarti larutan ini adalah sebagai zat terlarutnya. Membeku pada suhu, berarti ini adalah titik beku dari si larutan, TF minus 0,93. KF-nya adalah 1,86. Yang ditanya adalah rumus molekul. Baik, mencari yang namanya rumus molekul, jadi rumus molekul ini bisa kita peroleh dari yang namanya rumus empiris dikali N sama dengan MR. Berarti berdasarkan rumus ini kita cari dulu rumus empiris dari senyawa tersebut. Kemudian MR-nya bisa kita cari dari data titik bekunya. Berarti kita selesaikan dulu yang dalam bentuk rumus empirisnya ya. Nah, untuk menentukan rumus empiris itu adalah perbandingan atom-atom dari suatu unsur yang nanti di sini kita cari adalah molnya. Berarti dari sini nanti kita cari molnya. Nah, atomnya di sini ada atom C banding H banding O. Berarti kita carilah molnya, di mana rumus mencari mol itu adalah gram per AR. Gram dari si C adalah 2,4, berarti sini 2,4 gram per AR dari si C 12 banding gram dari si O 0,4, AR-nya itu adalah 1 banding 3,2 gram per 32. 2,4 bagi 12 ini adalah 0,2, ini 0,4, ini adalah 0,1. Kalau kita sederhanakan berarti di sini AR dari CO itu adalah 16 ya, bukan 32. Maaf ya. Berarti di sini 3,2 bagi 16 itu adalah 0,2. Berarti kita sederhanakan sama-sama bagi 0,2 sehingga perbandingan 1 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empirisnya adalah C H2O. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Itu adalah rumus empirisnya. Nah, dari sini kita bisa cari yang namanya rumus molekul ya. Tapi sebelum kita cari rumus molekul, kita cari terlebih dahulu MR-nya dari data titik beku. Ingat, kalau ada KF pasti nanti rumusnya adalah pakai rumus delta TF. Berarti sini delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Delta TF ini rumusnya adalah TF derajat dikurang delta TF ya. Jadi kalau TF itu rumusnya adalah TF derajat dikurang delta TF. Nah, atau gini aja deh. Kalau misalnya pelarutnya air, TF-nya adalah minus 0,93, berarti delta TF-nya langsung aja berubah jadi 0,93. Nah, sama dengan KF-nya adalah 1,86. Rumus molalitas itu adalah gram terlarut, berarti gram terlarutnya 9 per MR terlarutnya yang kita cari dikali 1000 per P, massa pelarut ini adalah 100. Ini senyawanya adalah non elektrolit sehingga I-nya adalah 1. Jadi gini, tadi rumus untuk TF, ini rumus untuk TF itu adalah TF derajat dikurang delta TF. Nah, berarti kalau delta TF kan berarti TF derajat dikurang TF kan. Delta TF itu sama dengan TF derajat dikurang TF. Nah, karena di sini adalah dilarutkan dalam air, berarti titik beku dari si air. Air itu membeku pada suhu berapa? 0 derajat. Terus 0 dikurang TF-nya berapa?
minus 0,93. Berarti di sini adalah 0,93. Nah ini tadi, makanya saya bilang kalau TF-nya minus, pelarutnya air, berarti delta TF-nya langsung aja jadikan positif. Nah, rumus molalitas itu adalah molalitas sama dengan gram terlarut per mR terlarut dikali 1000 per massa pelarut atau P-nya. Maka di sini 9 per mR kali 1000 per 100. Baik, di sini kita tinggal ini 1,86 bagi 0,93 habis ya. 2 kan? 2. Ini habis 10. Berarti 9 kali 2, 18 kali 10, berarti 180. Nah, MR-nya adalah 180. Udah, kita tinggal masukin aja ke rumus empiris. Rumus empirisnya adalah CH2O dikali N sama dengan 180. ARC ini adalah 12 ditambah ARH itu 1 kali 2 berarti 2, ditambah ARO itu adalah 16 dikali N sama dengan 180. Berarti di sini N sama dengan 180 dibagi, ini kita totalkan, itu ada 30. Berarti ini adalah 6. Sehingga N-nya ini diganti 6. Berarti C 6, 2 kali 6, H12, O-nya 1 kali 6, O6. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 4. Terdapat 3 unsur yang terletak pada periode ketiga, yaitu unsur A, B, C. Nah, ini aja. Karena ini adalah topiknya tentang periode ketiga, berarti gini saya kasih. Jadi cara menghafal periode ketiga itu adalah gini. Nanti minggu Ali siap pentas sama calon artis. Nanti ini adalah NA, Minggu adalah MG, Ali adalah AL, siap SI, pentas P, sama S, calon CL, artis AR. A bersifat monoatomik. Jadi dari unsur ini adalah yang bersifat monoatomik dan mempunyai jari-jari lebih kecil daripada C. Oke, jari-jari kecil. Ingat, kalau jari-jari dari atas ke bawah itu semakin besar, dari kiri ke kanan adalah semakin kecil. Nah, yang bersifat monoatomik dan jari-jarinya yang kecil itu adalah si argon. Jadi argon ini adalah yang A. Kalau ini monoatomik, kalau ini nanti diatomik Cl2. Jadi kalau ini nanti Cl2, kalau ini adalah fosfor S. Maksud saya adalah belerang S8 fosfor P4. Gitu dia. Ini diatomik, poliatomik. Kalau silikon biasanya nanti bersifat metaloid. Artinya dia memiliki sifat logam dan non-logam. Unsur B dapat membentuk senyawa asam maupun basa. Nah, unsur B ini adalah dapat membentuk senyawa asam maupun basa. Dapat membentuk senyawa asam maupun basa itu adalah amfoter. Dari sini yang bersifat amfoter itu adalah aluminium. Jadi aluminium ini dia bersifat amfoter, sehingga ini adalah yang B. Sedangkan C bersifat logam dan mudah melepaskan elektron. Jadi kalau C ini adalah logam, yang logam adalah Na dan juga magnesium, mudah melepaskan, ini juga mudah. Tapi yang lebih mudah adalah yang ini. Nah, berarti yang C bisa yang ini atau bisa yang ini. Sama ya. Berarti di sinilah kita misalkan di sini. Ini adalah C. Berdasarkan uraian di atas, maka letak unsur tersebut dalam satu periode pada sistem periodik secara berturut-turut adalah, ya sudah, berarti ini adalah CBA. Sehingga jawabannya adalah yang B.
Nomor 5, perhatikan tabel percobaan. Laju reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 sebagai berikut. Ini adalah tabelnya. Berdasarkan tabel tersebut, grafik yang menyatakan orde reaksi untuk SO2 adalah, nah di sini berarti yang ditanya adalah hanya orde reaksi dari si SO2. Jadi yang kita cari hanya SO2 ya, yang O2-nya tidak perlu karena tidak ditanyakan dalam soal. Baik, seperti ini. Kalau kita mau mencari orde reaksi SO2, maka kita cari dulu O2 nanti yang sama. Kita buat dulu deh persamaan lajunya. Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi SO2, misal pangkat X, dikali konsentrasi O2 pangkat Y. Karena tabelnya hanya SO2 dan O2. Nah, jika kita mau cari SO2, maka cari data O2 yang sama. Ternyata data O2 yang sama adalah 1 dan 3. Berarti yang kita bandingkan adalah percobaan 1 dan 3. Nah, untuk itu kita bandingkan 1 dan 3, lihat yang nilainya paling besar adalah percobaan 3. Berarti gini jadinya, V3 per V1 sama dengan K3 per K1 dikali konsentrasi SO2 yang ketiga per konsentrasi SO2 yang pertama pangkat X, kemudian di sini O2 yang ketiga pangkat Y per O2 yang ke-1 pangkat Y. Nah, ini kan nilainya sama ya, karena K itu adalah konstanta atau ketetapan. V yang ketiga adalah 8 kali 10 pangkat minus 1 per 2 kali 10 pangkat minus 1. SO2 yang ketiga adalah 0,10 per 0,05 pangkat X. O2-nya adalah yang ketiga itu adalah 2, yang ke-1 adalah 2 pangkat Y. Ini sama ya, berarti habis. 8 bagi 2, 4. Berarti sini 4 sama dengan 0,10 bagi 0,05 itu 2 pangkat X. Berarti sini 2 pangkat X, di sini harus 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4? 2 pangkat 2. Berarti X-nya ini sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, ternyata yang ditanya adalah grafik. Jadi kalau dia orde-nya adalah orde 0, berarti kalau orde 0, grafiknya itu adalah tidak berpengaruh terhadap laju. Berarti seperti ini grafiknya kalau dia orde 0. Kemudian kalau dia orde-nya adalah orde 1, berarti ini adalah berbanding nanti lurus. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jika dia nanti orde-nya adalah orde 2, berarti kenaikannya 2 kali ya. Berarti grafiknya seperti ini. Oke. Dari pilihan yang ada, ternyata X ini adalah orde 2, berarti yang ini. Sehingga jawabannya adalah yang E. Nomor 6. Untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 10, maka perbandingan mol NH4OH, Kb10-5, dan NH4Cl yang harus dicampurkan adalah. Untuk nomor 6, ini adalah topik tentang larutan penyangga atau buffer. Jadi, teman-teman, buffer itu proses pembuatannya ada 2, yaitu dia dengan cara langsung maupun tidak langsung. Kalau dia dengan cara langsung, yang ditambahkan itu asam lemah dengan basa konjugasinya maupun basa lemah dengan asam konjugasinya, itu langsung. Atau biasanya ciri-cirinya ditambahkan mirip-mirip. Nah, jadi kalau ini mirip-mirip, berarti itu buffernya adalah buffer yang langsung. Tapi kalau yang ditambahkan nggak mirip-mirip, misalnya gini, NH4OH ditambah Cl, berarti itu nanti kita ngerjainnya pakai mula-mula bereaksi sisa, seperti itu. Nah, karena ini adalah yang ditambahkan basa lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan asam konjugasinya, berarti ini buffernya adalah buffer langsung. Buffernya buffer apa? Buffer bersifat basa, karena di sini ada basa lemahnya. pH-nya diketahuinya sebesar 10.
Jadi kalau pH-nya 10, berarti POH-nya ini adalah 14 kurang 10, ini adalah 4. Kalau POH-nya 4, berarti OH negatifnya adalah 10 pangkat minus 4. Berikutnya yang dikasih tahu adalah KB-nya. KB-nya 10 pangkat minus 5. Nah, ini adalah buffernya, buffer basah. Ya udah, kita tinggal masukin aja rumus buffer basah. Apa rumus buffer basah? Buffer basah itu adalah konsentrasi OH negatif sama dengan KB dikali mol dari si basa lemahnya per mol dari si garamnya atau basa konjugasinya dikali valensi. Nah, OH minnya itu adalah 10 pangkat minus 4, KB-nya 10 pangkat minus 5, mol basa lemahnya siapa mol basa lemahnya? Mol dari si NH4OH per mol dari si garamnya, yaitu mol dari si NH4Cl dikali valensinya 1. Jadi valensinya itu adalah lihat yang lemah pada garam. Jadi garamnya ini yang lemahnya NH4 banyaknya 1. Baik, ini habis, berarti di sini sisa minus 1. 10 minus 1 kali, kemarin jadi bagikan, di sini jadi 1, berarti kan jadi gini. 1 per 10 minus 1 sama dengan mol dari si NH4OH per mol dari si NH4Cl. Ini 10 minus 1 naik ke atas, itu jadi 10 kan? Berarti sini perbandingannya 10 banding 1. Berarti sini perbandingannya 10 banding 1. Sama dengan mol dari si NH4OH per mol dari si NH4Cl. Sehingga jawabannya adalah 10 banding 1. Karena ditanya mol NH4OH banding mol NH4Cl. Berarti jawabannya adalah yang B. Berikutnya, nomor 7. Senyawa karbohidrat di bawah ini jika dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan galaktosa adalah. Nah, kalau dia di sini adalah karbohidrat, berarti karbohidrat itu dibagi atas yang pertama monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Tapi saya ada trik menghafalnya, yaitu seperti ini: guru, galak, frustasi. Oke, kalau gurunya udah galak, siswanya jadi frustasi, sehingga menjadi malas. Guru galak, frustasi, malas, aku geli sekali. Nah, di sini ada bagian yang namanya monosakarida. Mono itu artinya jumlahnya 1 kan. Nah, berarti kalau dia jenis mono, guru ini adalah glukosa. Galak berarti ini adalah galaktosa. Frustasi ini adalah fruktosa. Ini jenis mono. Berikutnya jenis disakarida. Kalau dikatakan disakarida berarti 2 ya. Malas berarti ma-nya ini adalah maltosa. La-nya adalah laktosa. S-nya adalah sukrosa. Ini adalah disakarida. Yang berikutnya adalah polisakarida. Berarti kalau poli banyak. Aku ini adalah amilum. Amilum ini sama dengan pati. Ini sama dengan kanji. Geli berarti glikogen. Sekali selulosa. Baik, kalau dia monosakarida berarti jumlahnya kan 1, berarti dia tidak bisa terhidrolisis lagi kan, karena dia jumlahnya 1. Kalau disakarida nanti gini aja,
Kan dia maltosa, laktosa, sukrosa. Berarti nanti di sini ingat aja, kalau dia maltosa, laktosa, sukrosa ini terdiri dari glukosa. Jadi semuanya ada glukosa. Jadi kalau maltosa, glukosa tambah yang paling atas, glukosa. Berarti laktosa, glukosa tambah apa? Ini galaktosa. Berarti ini galaktosa. Berarti sukrosa, glukosa tambah fruktosa. Berarti ini adalah fruktosa. Nah, kalau dia polisakarida, berarti ini terdiri dari yang namanya banyaknya glukosa. Berarti sini ada glukosa. Dibilangnya hidrolisis yang menghasilkan glukosa dan galaktosa. Jadi kalau glukosa tambah galaktosa ini, glukosa tambah galaktosa itu adalah laktosa. Sehingga jawabannya adalah C. 8. Perhatikan gambar reaksi elektrolisis berikut. Reaksi yang terjadi adalah, ini adalah topik tentang elektrolisis. Jadi di sini kita disajikan dalam bentuk gambar. Nah, gambar ini dia larutannya CuSO4. Di sini ada elektrodanya karbon, di sini juga karbon. Ini ada positif, ada negatif. Jadi ingat kalau elektrolisis itu ingat aja dia gini. Kena pel. Berarti katoda negatif, berarti yang negatif ini adalah sebagai katodanya. Ini adalah katodanya. Anoda positif, berarti ini yang positif adalah sebagai si anodanya ya. Ini anoda. Ini katoda, ini anoda. Nah, elektrolisis dari larutannya. Siapa larutannya? Larutannya adalah si CuSO4. Ini dia. Jadi dari sini kita mau elektrolisis larutan CuSO4. CuSO4 kalau di elektrolisis itu ionisasinya menjadi Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Nah, di sini kita buatkan katoda dan anodanya. Katoda Cu2 positif ini adalah golongan transisi. Berarti kalau golongan transisi atau golongan 2A, elektrolisisnya itu adalah menjadi logamnya ya. Berarti kita tuliskan Cu2 positif tambah 2 elektron menjadi logamnya adalah si Cu. Berikutnya, di anoda itu ada ion SO4 2 negatif. Tapi yang harus kita ketahui, kalau di anoda lihat dulu elektrodanya. Siapa elektrodanya, batang elektrodanya? Ternyata elektrodanya adalah si karbon. Karbon ini adalah elektroda yang inert. Sehingga SO4 2 negatif, sisa asam oksi, elektrolisis di anoda itu menjadi air. Sehingga persamaannya menjadi 2H2O menghasilkan 4H positif ditambah O2 tambah 4 elektron. Nah, dari sini kita samain dulu elektronnya. Di sini 2, di sini 4. Berarti ini kita kali 2, di sini kita kali 1. Nah, dari sini yang sama itu adalah selain elektron ternyata ada si Cu2 positif, ya kan? Nah, di sini kan berarti kita kali 2. Berarti di sini 2, di sini jadi 4 elektron, di sini menjadi 2. Nah, ada lagi yang sama yaitu Cu2 positif, di sini Cu2 positif. Di sini ada 2, di sini ada 1. Berarti ini kita kalikan dengan 2. Berarti di sini 2, maka di sini 2, di sini juga 2. Nah, yang sama kita matikan ya. Ini habis, ini habis, habis. Oke. Berarti dari sini tinggal kita tambahkan hasilnya. Hasilnya 2CuSO4 ditambah 2H2O menghasilkan 2SO4 2 negatif ditambah, saya dekatkan yang negatif dengan positif ya, 4H positif ditambah 2Cu ditambah O2. SO4 2 negatif dengan H positif ini membentuk larutan H2SO4. Ini hanya 4, ini 2, berarti kali 2. SO4-nya juga 2 kan? Oke, berarti inilah persamaan reaksi elektrolisisnya. Sehingga dari sini kita tinggal lihat. Ternyata di pilihan yang ada, yaitu jawabannya adalah yang C.
yaitu 2COSO4 tambah 2H2O menghasilkan 2CO tambah O2 tambah 2H2SO4. 9. Asam salisilat adalah salah satu turunan benzena yang dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat aspirin, obat sakit kepala. Rumus kimia dari senyawa asam salisilat adalah, nah di sini diketahui beberapa rumus molekul dari si turunan benzena ya. Baik, kita cek aja per optionnya masing-masing ya. Jadi kalau ada benzena yang mengandung gugus hidroksil dan juga gugus karboksilat, ini adalah rumus atau struktur dari si asam salisilat. Jadi yang pertama ini udah ketemu jawabannya, ini adalah asam salisilat. Tapi kita cek satu per satu ya. Nah, yang B ini ada O, C, O, CH3 dan gugus karboksilat. Ini adalah struktur dari yang namanya si aspirin. Jadi ini adalah struktur dari si aspirin. Berikutnya ada benzen, kemudian C, rangkap 2OONA. Ini adalah struktur dari yang namanya natrium benzoat. Jadi ini adalah natrium benzoat. Kalau ada gugus benzen yang ada COOH-nya, ini adalah asam benzoat. Ini adalah asam benzoat. Ada gugus metil sama NO2 ya. Nah, ini berarti dia namanya, kalau kita kasih nomor di sini, karena CH3 gugus prioritas lebih besar dibandingkan dengan si NO2. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti namanya adalah 2,4,6 trinitro. Ini kalau kita lihat, kalau ada benzen yang ada CH3-nya itu adalah si toluena. Jadi 2,4 trinitro toluena atau TNT. Nah, berarti jawaban dari struktur asam salisilat adalah yang A. Berikutnya nomor 10. Seorang mahasiswa meneliti beberapa bahan makanan dengan reaksi tertentu, diperoleh data sebagai berikut. Bahan makanan yang mengandung gugus glukosa, tirosin, dan belerang adalah, nah kalau glukosa berarti ini dengan uji Fehling itu akan menghasilkan yang namanya endapan merah bata atau endapan berwarna merah. Berarti glukosa yang menghasilkan endapan warna merah ada di nomor K1 dan M, kemudian di O. Berarti yang ini udah salah, ya kan? Nah, kalau ini cermin perak ini adalah tolens. Berikutnya uji Milon. Uji Milon itu adalah pada tirosin misalnya, ini akan menghasilkan warna merah. Jadi ini akan menghasilkan warna merah. Berarti ini salah. Nah, yang ini berarti udah salah ya. Yang ini udah salah. Karena ini udah salah. Ini udah salah. Itu udah salah, warna merah. Oke, ini warna merah. Benar. Ini udah salah. Berarti ini tadi udah salah. Yang ini warna biru. Berarti salah. Udah, sebenarnya udah ketemu jawabannya. Sedangkan belerang pada PBS ini akan menghasilkan endapan berwarna hitam. Berarti endapan berwarna hitam udah terbukti benar. Berarti jawabannya yang 3 yaitu M. Maka jawabannya adalah C. Baik teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya, agar saya semakin semangat untuk membantu teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.